Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan cara menentukan materi yang esensial maupun tidak esensial. Jadi di PLBG tahun 2017 kita harus membuat laporan, dan di laporan itu isinya adalah merangkum materi yang esensial dan tidak esensial. Nah, jadi di sini kita akan bahas cara menentukannya. Nah, langkah pertama adalah pastikan download kisi-kisi PLPG-nya. Jadi kita tahun 2013 itu sudah ada kisi-kisinya. Jadi jangan sampai lupa kisi-kisi PLPG sesuai dengan jurusan atau mapel kita masing-masing. Ya, dan download kisi-kisinya harus di website resmi. Jangan sampai di website atau blog perseorangan, tapi dari website resminya langsung. Nah, untuk website resminya kita bisa download di sini. kemdikmas.swin.net.id ya. Terus kisi-kisi, silakan ini bisa di copy. Link ini ada di deskripsi, silakan bisa dilihat. Saya copy, terus buka browser ya, browser, paste di alamatnya, lalu kita masuk, enter. Nah, setelah enter maka di sini otomatis muncul kolom pilihan materinya. Jadi di web ini tersedia kisi-kisi untuk semua mapel, seluruh mapel pun ada. Nah, cara mendownloadnya adalah pilih materi di sini sesuai dengan mapel kita masing-masing. Nah, di sini ada banyak banget, silakan bisa dipilih ya. Banyak banget, silakan dipilih saja sesuai dengan mapel kita. Kalau saya sendiri itu mapelnya adalah mapel matematika ya, jadi saya milihnya yang matematika. Nah, kalau sudah, maka di sebelah kanannya muncul tombol untuk buka dan unduh saja, karena untuk buka itu untuk menampilkan, pilihnya yang unduh saja sehingga kita bisa melihatnya nanti ya, tidak online. Oke, kita unduh. Saya sendiri sudah mengunduhnya dan tampilannya atau isinya adalah seperti ini. Filenya adalah bentuk PDF, isinya adalah kisi-kisi PLBG sesuai dengan mapel kita masing-masing ya. Jadi ini adalah yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai. Ada kompetensi utama, ada standar kompetensi, ada KI, ada KD, ada IPK. Nah, silakan ini dipelajari sesuai dengan mapel kitanya. Jadi yang pertama yaitu pastikan kisi-kisi yang kita dapat itu sesuai dengan jurusan kita dan dari website resmi. Lalu yang kedua adalah download materi atau modul. Nah, jadi untuk materi atau modulnya sesuai dengan jurusannya. Jadi jangan sampai nanti kita misalkan ngajar di SD ya harus sesuai dengan jurusan atau kelasnya, tingkatnya. Kalau misalkan di SMK ya harus masuknya SMK. Saya sendiri itu mengajar di matematika SMK, sehingga saya downloadnya adalah materi untuk matematika SMK. Dan untuk alamatnya adalah di sertifikasi-guru.id. Saya coba buka di sertifikasi-guru.id. Nah, untuk masuk ke sini itu harus login. Ini saya sudah login otomatis. Nanti untuk cara loginnya bisa disimak di video yang lain. Ini tinggal masuk saja sesuai dengan kelas kita. Misalkan saya sendiri adalah matematika, berarti harus sesuai dengan jurusannya yaitu matematika. Tahun 2017 berarti tahun sekarang. Soalnya ada juga matematika yang tahun 2016. Di sini ada. Nah, seperti ini. Ini ada PLBG tahun 2016. Nah, sekarang sendiri adalah tahun 2017, berarti milihnya harus yang ini. Seperti itu. Ya, jangan sampai salah masuk. Kalau sudah pilih masuk, nah nanti di-download di sini. Ini adalah modul atau materi yang sudah sesuai dengan dari pusatnya langsung. Jadi tidak dibuat-buat, ini asli dari pemerintah langsung, sehingga ini mungkin lebih tepat waktu, bukan tepat waktu tapi jadi di sini lebih bagus karena sudah dibuat oleh pemerintah langsung. Nah, di sini silakan diambil modulnya. Modulnya di sini yang ini, yang pilihan pertama, bab 1 peluang. Ini adalah materi. Bab 2 statistik dan seterusnya. Untuk downloadnya silakan ini diklik saja. Nah, kalau sudah masuk bab 1 peluang, unduh bahan bacaan bab 1 peluang dalam format PDF ya. Jadi di sini klik unduh, diunduh saja, maka otomatis muncul modulnya. Nah, saya sendiri sudah mengunduh semuanya. Ini ada di sini.
saya semuanya sudah punya. Nah di sini misalkan ini bab tadi, bab 1 adalah bab peluang, ini saya sudah punya yang peluang. Oke, jadi ini adalah sumber belajar kita, materinya itu dari sini. Satu peluang tahun 2017 ya, harus sesuai dengan tahun dan jurusannya. Nah itu yang kedua, jadi pastikan download materi atau modul sesuai dengan jurusannya. Yang ketiga adalah bandingkan antara kisi-kisi dengan modul. Jadi dari dua file yang tadi, dari kisi-kisi dan modul, kita bandingkan. Jadi kisi-kisinya di sini sesuai minta apa atau kompetensi apa atau indikatornya adalah apa, kita cek di materi atau modulnya ya, ada apa tidak. Misalkan saya masuk ke yang profesional. Nah, nih. Ya, tinggal dilihat saja di sini. Nah, untuk misalkan indikatornya adalah ini ya. Maka kita cek di bagian materinya. Ya, bagian materinya di sini ada apa tidak. Nah, jadi dikatakan materi yang esensial jika yang ada di kisi-kisi PLBG ya, yang ada di kisi-kisi PLBG itu sesuai atau ada di modul di sini ya, modul. Jadi bandingkan antara kisi-kisi PLBG dan modul. Kalau misalkan ada dan sesuai, maka itu merupakan materi yang esensial. Nah, gimana kalau misalkan tidak esensial? Nah, tidak esensial itu maksudnya adalah kisi-kisinya meminta untuk ada, atau misalkan ada indikator ini, tetapi di modulnya tidak ada. Nah, karena di modul tidak ada, berarti harus cari dari sumber yang lain ya. Jadi materi yang misalkan di kisi-kisi harusnya ada tapi di modul tidak ada, berarti itu materi yang esensial tapi tidak ada di buku atau materi yang sudah di-download modulnya. Nah, kalau tidak esensial itu yang gimana? Tidak esensial itu berarti yang ada di modul ya, jadi ada di sini, ada materinya, ada contoh-contohnya, tetapi di kisi-kisi memang tidak diminta untuk dipelajari. Di sini kan harus mengidentifikasi dan seterusnya. Jadi ada materinya di sini, tetapi di kisi-kisinya tidak diminta, tidak ada indikator yang menuju ke materi yang ada di sini. Nah, karena tidak ada indikatornya, maka materi itu tidak esensial ya, ditulis saja. Jadi tidak esensial itu berarti yang materinya ada tetapi di kisi-kisi tidak diminta, seperti itu ya. Mungkin itu untuk cara menentukan materi yang esensial ataupun tidak. Silakan disimak dan dicoba dipraktekkan, semoga bermanfaat. Silakan di-share ke yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.